Saat ini, COVID belum selesai dengan baik di Indonesia. Mari kita bedah satu-satu akar masalahnya. Pertama, dapat dipastikan bahwa melihat COVID hanya pandemik masalah kesehatan, bukan alat perang. Itu membedakan cara pandang dan action tindakan setelahnya. Newmind mengatakan jauh-jauh hari bahwa COVID di awalnya political tool. Karena itu, sejak tahun lalu harusnya pendekatannya adalah warfare demi kemanusiaan atau humanitarian. Oke lah, karena old mind yang berkuasa dianggap pandemi flu biasa itu COVID dan tidak melakukan strategi menggunakan kekuatan diplomasi serta political toolnya ke internasional. Lalu COVID menjadi economic warfare setelah political warfare untuk menjatuhkan satu orang yang bernama Trump dan tujuan mengendalikan dunia atas nama globalis cabal. Economic warfare ini perang ekonomi di mana perangnya adalah perebutan vaksin. Perang selalu merebutkan sesuatu atas nama hajat hidup sebuah bangsa atau negara. COVID yang sejauh ini di Indonesia memukul dunia pariwisata, memukul dunia retail, dan memukul dunia high touch atau wilayah yang banyak bersentuhan manusia. Hal ini memukul 30% bisnis yang memang aslinya atau naturalnya adalah kebanyakan berinteraksi fisik. Dunia oleh COVID dipaksa menggunakan gadget di dalam berinteraksi. Terlambat melakukan hal ini, bisnis Anda kolaps. Bahkan sebuah pemerintahan bisa kolaps. Kepada masyarakat yang awam, kita ingatkan COVID adalah war tool, alat perang globalis cabal. Globalis ini adalah non-state actor. Non-state actor adalah sebuah tindakan yang berdampak negatif yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Saat ini globalis cabal yang disebut non-state actor tersebut. Dan tujuannya sekali lagi, kendali kekuasaan di banyak wilayah. Lalu siapa kaki tangan agen globalis di Indonesia? Ini yang terjadi saat ini, yang pimpinan puncak pemerintahnya tidak melihat karena dia adalah orang baik-baik yang polos, yang sudah diingatkan ratusan kali bahwa orang di sekelilingnya yang menjalankan tugas pemerintahan itu tidak kompeten untuk zaman perang ekonomi kemarin dan perang biologi sekarang. Sementara banyak putra bangsa yang lebih baik tidak dipakai. Begini Bapak pejabat, kita buka informasinya. Salah satu kaki tangan globalis di Indonesia itu jangan-jangan BP POM. Kenapa? Karena dia bisa dikerjai oleh broker vaksin asing. Benar, efek COVID-19 adalah bisnis vaksin. Broker-broker tidak berperi kemanusiaan dapat momentum. Mereka mencari fee. Broker itu agen globalis yang bekerja keras agar menang perang untuk kendali vaksin di Indonesia. Mau bukti? Kita melihat vaksin Nusantara yang belum juga mendapatkan izin BP POM. Vaksin Nusantara adalah embrio terapi futuristik yang menakutkan semua broker vaksin asing. Lalu, apa langkah agen asing tersebut? Jangan sampai vaksin Nusantara dapat izin karena broker vaksin asing akan merugi. Apa yang dilakukan oleh pejabat teras BP POM yang dikendalikan oleh broker asing tersebut? Ini mungkin sekali loh. BP POM mempertahankan status quo market vaksin. Broker Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca terganggu kalau vaksin-vaksin produksi dalam negeri dapat izin. Di arena bisnis, it's survival of the fittest. Vaksin Nusantara akan mati bila tidak tahan dengan serangan para broker vaksin agen globalis kalau tidak didukung BPOM. Pastinya akan mati vaksin Nusantara tersebut. Di invisible hand, para broker bekerja seperti mengeliminasi dokter terawan dari kabinet. Lalu bahkan dia mau didubeskan. Itu langkah awal dari globalis. Kemudian para broker melakukan all around attack atau serangan 360 derajat ke semua arah demi vaksin globalis berkuasa di Indonesia. Mereka ubah regulasi sampai menggunakan mulut dalam tanda petik para ahli yang nggak ngerti dendritic cell platform untuk mematikan vaksin Nusantara. Dengan vaksin Nusantara, sesungguhnya Indonesia menjadi pionir di arena COVID-19 dendritic cell based imunoterapi. Fakta saat ini yang paling ampuh adalah memainkan dalam tanda petik
BP POM yang dilakukan oleh broker asing globalis demi matinya vaksin Nusantara. Sungguh, broker-broker vaksin paling aktif menghalangi riset vaksin Nusantara. Tema omongannya menyentuh aspek di luar domain lembaga pengawasan obat tersebut, mempersalahkan tenaga ahli luar negeri misalnya. Benerlah, komentar di banyak media internasional yang harusnya bikin malu pejabat Indonesia karena satu-satunya di dunia yang tidak paham soal dendritic cell hanya BP POM. Publik saat ini confirm melihat BP POM berfungsi sebagai perpanjangan tangan broker yang menguasai pasar vaksin, dan herannya kok didiamkan perilaku membela asing ini. Jadi semoga difahami bila hashtag bubarkan BP POM marah kemarin di platform media sosial. Ini sebuah pembelajaran bagi BPOM agar terus kaizen. Jahatnya globalis cabal dengan virus dan vaksin masih banyak yang belum sadar juga. Padahal 1,5 tahun sudah menghajar dunia. Kalau masyarakat awam wajar mereka tidak paham, karena itu mereka memang diarahkan untuk selalu jadi korban, baik oleh pejabat ataupun media mainstream. Tetapi ada pejabat yang paham namun malah memilih menjadi agen globalis cabal. Ini keterlaluan. Tapi banyak juga pejabat yang gak paham bahwa 1,5 tahun ini dunia masuk kategori perang biologi, namun tetap merasa saat ini adalah masanya business as usual, normal-normal saja. Jadi kita mundur sebentar. 2014 masuk periode pemimpin baru di Indonesia. Waktu itu masa normal. Kemudian di 2016 mulai masuk masa perang dagang Amerika Tiongkok. Di sini mulai terlihat bahwa banyak pejabat yang gagap. Selama 2016 hingga 2020 mengelola negara bukan pakai mode wartime, tetapi pakai seperti masa normal. Hal ini membuat Indonesia tertinggal. Tetapi masyarakat banyak yang gagal paham bahwa kesalahan melihat dunia berefek seperti saat ini. Indonesia jalan di tempat. Buktinya GDP per kapita hanya dari 3.800 ke 4.000-an dolar per kapita. Ini harus terlihat sesungguhnya sebagai kurang berhasil dalam tanda petik membuat Indonesia berdaulat ekonominya. Karena salah melihat peta dunia, salah melihat world map. Lalu berlanjut di tahun 2020. Di mana saat itu adalah perang biologi dunia atau dunia kena pandemi virus buatan yang bernama corona. Perang ini bisa panjang, bisa pendek di setiap wilayah, tergantung pejabat suatu negara berstrategi mengelola negaranya. Kalau mau cepat, ada strategi bernegara yang memilih ikut maunya globalis, yaitu beli vaksin mereka. Ada yang tidak mengikuti produk globalis, yaitu tidak pakai vaksinnya, tetapi pakai imunitas atau imunoterapi, pakai penguatan imunitas tubuh. Penguatan imunitas tubuh sangat berlawanan dengan maunya globalis cabal, yaitu menggunakan vaksin. Negara yang di bawah pengaruh globalis pasti menghalangi terapi imunitas, termasuk tidak mengizinkan atau tidak mempromosikan biomedical yang pakai jamu-jamuan, herbal, stem cell, skeletum, multivitamin, dan lain sebagainya. Pokoknya harus vaksin, wajib vaksin, produk asing lagi. Amerika, Rusia, India, Tiongkok semua terbanyak pakai produk mereka sendiri. Mau itu vaksin, mau itu biomedical peningkatan imunitas. Jadi ini fakta ya, strategi keluar dan menang dari COVID kita bisa menghitung dari data lapangan, di mana kalau 70% populasi sudah memiliki kekebalan tubuh atau imunitas, maka dikatakan wilayah tersebut sudah memiliki herd immunity atau herd immunity-nya tercapai. Ketika herd immunity tercapai, maka virus corona bisa terkendali dan musnah. Cara mencapainya adalah dengan sesegera mungkin dilakukan vaksinasi dan memberikan kekebalan tubuh. Dengan strategi yang dijalankan setiap negara berbeda, maka akan didapat fakta pencapaian herd immunity di Indonesia baru tercapai 4,5 tahun lagi dengan kecepatan 250.000 vaksin per hari yang dilakukan pada saat ini dengan stok 400 juta vaksin yang akan disediakan. Ini waktu yang lama. Masa anak kita sekolah masih di gadget hingga 2 tahun ke depan sih? Waduh.
Tetapi bagaimana? Lah bergantung banget sama produk asing. Coba yang namanya Nusantara, Merah Putih, dan lain sebagainya dikategorikan solusi. Pasti 2 tahun ke depan herd immunity tercapai sehingga beberapa wilayah per Juli ini bisa sekolah normal anak-anak kita. Bukan sampai 4 tahun lagi hidup di gadget. Kita bandingkan sejak 6 bulan yang lalu. Amerika dengan 1,8 juta vaksin dan berbagai imunoterapi per hari, maka dalam 5 bulan lagi herd immunity di Amerika tercapai. Tiongkok lebih dulu lagi, sejak 9 bulan yang lalu sudah dengan kecepatan 15 juta per hari. 4 bulan lagi atau sekitar bulan September, herd imunitas tercapai. India bahkan dengan kecepatan 2-3 juta per hari, diperkirakan 2,5 tahun lagi herd imunitas di India tercapai. Kalau Indonesia masih 4,5 tahun lagi. Ini gawat, bisa nggak berhaji selama 4 tahun ke depan. Ya ini mismanajemen kelolaan bernegaranya. Ditambah bisa sekolah dari gadget hingga 4 tahun ke depan. Waduh, bisa hilang keterampilan sosial anak-anak generasi Z zilenial ini yang saat ini usianya 20 tahun ke bawah. Jangan begitulah mengelola negaranya, wahai pejabat. Ekonomi Indonesia berat jika sampai akhir tahun 2021 ini COVID belum tuntas. Yang salah satu strateginya hanyalah menggunakan himbauan dilarang mudik versus pulang kampung versus boleh wisata. Kok ribet bener sih membuat aturan atau kebijakan itu? Ambigu jadi artinya. Jadi banyak arti. Jadi multi tafsir. Atau kalau dibaca nggak jelas. Sebelum kita memberikan solusi di mana old mind selalu melihat terobosan, kita lihat apa yang old mind para pejabat yang sedang berkuasa mutlak saat ini lakukan untuk bangsa dan negara dalam melawan COVID. Fakta saat ini, BP POM menyetop sementara penelitian tahap 2 vaksin Nusantara. India mengembargo vaksin sehingga Indonesia bisa kehilangan 10 juta vaksin gratis. Masa sulit program vaksinasi di depan mata di Indonesia saat ini. Kesimpulannya, vaksin Nusantara nggak ada karena dihambat, vaksin luar negeri belum jelas karena permainan broker. Bagaimana sih bernegaranya? Seperti pada informasi sebelum ini, pejabat teras BP POM tegas mengatakan vaksin Nusantara harus melalui penelitian yang akurat. Lah, ini aneh bin ajaib, pernyataan tersebut dan tindakan pejabat tersebut. BP POM ini bersikap double standar. Kenapa double standar? Sementara vaksin asing dibiarkan masuk bahkan langsung uji klinis tahap 3 hanya berdasarkan surat WHO, sedangkan vaksin Nusantara dihambat proses pengembangannya. Inilah simbol globalis berkuasa, globalis anti tindakan patriotisme kaum nasionalis. Jadi BP POM dimainkan agar memenangkan globalis untuk mematikan produk nasional. Saat ini nasionalis kalah oleh globalis dalam urusan vaksin karena pejabatnya old mind, anti nasionalis dan pro globalis. Aslinya vaksin Nusantara adalah kolaborasi antara Aivita Biomedical dengan penelitian Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi, adalah proses transfer teknologi dendritik base vaksin. Alih-alih full support perjuangan anak bangsa, petinggi BP POM malah mencibir dan menuding peneliti Indonesia itu cuma nonton doang. Padahal mereka turut melakukan riset secara langsung. Vaksin Nusantara harus dihambat aja, itu otaknya BP POM. Juragan vaksin impor harus yang untung. Rakyat aslinya dirugikan kalau hal ini didiamkan. Jadi apa solusi New Mind melihat ini semua yang old mind bermain dengan globalis dan ketidaktahuan pejabat teras pemerintahan? Sudah waktunya pejabat tinggi BP POM dipecat, diganti dengan figur yang mengutamakan keselamatan rakyat. Serta sesegera mungkin vaksin-vaksin lokal digandeng, dibimbing, dan dipercepat oleh BP POM. Selesai satu masalah. Lalu kita mendapatkan berita lain lagi bahwa tenaga kesehatan di Wisma Atlet dan banyak lagi tenaga medis di seluruh Indonesia belum mendapatkan tunjangan sejak Desember. Hal ini banyak membuat miris dan kita berpikir cara bernegara dalam perang melawan biological warfare kali ini memalukan. Atau mungkin bukan pemerintahnya, namun oknum di Departemen Kesehatan. Seorang wanita berinisial D bermain yang memaksa tenaga medis menaikkan surat bahwa mereka sudah menerima uang tunjangan padahal belum. 5 bulan kali 2.000-an tenaga medis dikalikan tunjangan bulanan adalah angka yang tidak besar bagi pemerintah saat ini. Juga kewajiban banyak ke rumah sakit yang belum dibayarkan juga banyak sekali jumlahnya. Rumah sakit yang belum dapat bayaran tersebut. Namun bagi pemerintah yang selalu telat atau belum membayar, sekali lagi dibandingkan dengan uang pemerintah yang jumlahnya 1.000 triliun, alokasi jumlah untuk kesehatan itu kecil. Harusnya bisa. COVID adalah perang. Itu pola pikir kaum New Mind.
Namun penanganan oleh pejabat pemerintah yang old mind pada saat ini, COVID hanya pandemi, hanya masalah kesehatan. Dalam pelajaran di Akademi Militer Modern, perang itu harus cepat, harus murah, dan tepat sasaran. Perang melawan COVID pun harusnya demikian. Cepat, murah, dan tepat sasaran. Cepat dan tepat sasaran adalah tenaga medis, pejuang terdepan perang melawan COVID. Kesejahteraannya diutamakan. Juga rumah sakit rujukan yang belum dibayarkan BPJS segera dibayarkan. Kalau tidak, ujung tombak ini tumpul dan perang melawan COVID tidak bisa selesai cepat dan tuntas. Nggak punya rupiah buat bayar tenaga medis. Cetak rupiah, underlay-nya pandemi COVID, alat kesehatan, dan vaksin lokal. Selesai masalah kedua. Gitu aja kok repot. Jangan sampai si Sontoloyo ini masuk gorong-gorong nih buat new mind gantiin old mind. Tempe bener sih lu pada. Kita ngegas yuk sekarang, capek basa-basi. Setuju ya? Dalam 20 langkah globalis menguasai dunia, maka Bosman sudah membuka sampai ke 10 dan semuanya sudah terjadi. Bagaimana kalau kita buka yang 10 lagi? Yang 10 beberapa saat ini sudah jalan. Bagaimana kalau kita review yang sudah jalan, lalu kita lihat apakah pemerintah saat ini sudah punya antisipasinya agar rakyat pemilihnya puas, yaitu benar yang dipilih pejabatnya bisa kerja melindungi rakyat dan memakmurkan rakyat. Dalam pilihan raya 2019 kemarin, saya saat ini adalah orang yang paling sangat puas karena saya tidak memilih keduanya. Hal itu saya katakan jauh-jauh hari bahwa pemilihan kali ini waktu itu ya adalah sudah dipastikan siapa pemenangnya dan akhirnya mereka akan konsolidasi. Dan benar, nomor 1 serta nomor 2 sekarang berkonsolidasi. Dan benar juga karena keduanya plus oposisi saat ini adalah old mind, semua terbukti. Ekonomi tidak maju juga seperti pada saat janji kampanye. Terus untung akhirnya menemukan kambing hitam yang namanya coronavirus. Alhamdulillah banget ada corona. Jadi ekonomi tidak tumbuh malah minus, yang disalahin corona. Wis cocok iki. Jadi kita kembali ke topik utama tentang langkah globalis yang nanti mudah-mudahan sahabat bisa menilai sendiri apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pejabat kepercayaan rakyat selama ini. Kita bicara gosip dulu. Enak bicara hal-hal yang abu-abu, bener deh. Kelihatan seperti kita percaya teori konspirasi dan menakut-nakuti. Padahal fakta yang kita angkat tetapi pakai pengandaian. Kita mengandaikan kita adalah globalis. Globalis cita-citanya ingin mengendalikan dunia. Maka apapun yang dibuat adalah untuk power jangka panjang globalis berkuasa. Maka kita sebar virus yang lebih mematikan sedikit daripada flu. Lalu kita sebar alat tes yang sangat sensitif. Jadi cepat terdata bahwa banyak yang terpapar dan terpaparnya sangat cepat. Lalu kita beri vaksin yang kemudian untuk mengetes efektivitas vaksin tersebut kita beri tes antigen yang low sensitivitasnya. Sehingga terkesan banyak yang sembuh karena vaksin tersebut. Dan vaksin tidak menyebar virus lagi efeknya. Kesannya begitu. Lalu vaksin menjadi wajib, di mana ternyata vaksin ini jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan adalah vaksin yang membuat virus bisa mutasi bentuk baru. Sekali lagi, jangan-jangan bisa membuat virus bermutasi menjadi bentuk baru. Lalu beberapa tahun kemudian ada jenis baru virusnya dan mulai demam-demam seseorang. Flu, sesak, batuk, lalu datang ke dunia kedokteran. Oh, itu virus baru, kata dokter tersebut. Anda harus divaksin anu. Kemudian vaksin baru ini membuat virus mutasi jenis baru yang beberapa tahun kemudian akan bereaksi lagi dan keluhan lagi baru dan vaksin baru lagi, disuntik lagi ke tubuh pasien. Bolak-balik begitu 3 tahun. Jadi seseorang yang dapat vaksin itu seakan-akan tubuhnya terus menjadi alat mutasi dan vaksin tersebut udah ada solusinya. Pokoknya nggak akan mati, cuman lu bayar gitu aja. Gitu aja terus. Sekali lagi, Anda nggak akan mati, tetapi bayar iya. Dunia farmasi memang begitu. Manusia tidak disembuhkan penyakitnya, hanya dihilangkan sakitnya agar terus obat lagi, obat lagi, obat lagi. Jahat ya globalis itu. Terus sontoloyo banget ya informasi Bosman kali ini. Ya memang begitu. Ini sekali lagi, jangan-jangan loh ya, mungkin bisa. Ingat, berkali-kali kalimat itu diucapkan, yaitu jangan-jangan dan mungkin bisa. Jadi apa saran Bosman? Ya,
pakai vaksin bukan dari bagian rencana globalis seperti vaksin Nusantara. Itu kalau pemerintah saat ini paham bernegara ala kekinian. Sekali lagi, pakai vaksin Nusantara, pokoknya pakai vaksin bukan bagian dari rencana globalis, dah itu aja. Jadi pejabatnya harus bukan agen kepentingan globalis, tetapi memang pro rakyat. Kalau sekarang pejabatnya cepet sekali actionnya dan terlihat memang jadi agen globalis kelihatannya. Kebijakan dan keputusannya kecenderung pro globalis. Itulah langkah ke-11 dari globalis, di mana langkah berikutnya ketika vaksin sudah disebar, virus corona terlihat tertaklukkan. Dunia farmasi akan terus memanen cuan untuk periode panjang virus corona yang berlapis tadi. Ya, jadi kemudian seperti flu, manusia akan selamanya bermasker sampai vaksin masuk ke tubuhnya dan vaksin-vaksin serial berikutnya ngantri disuntikkan. Dan itu menanti cerita panjang. Mulailah apa yang diceritakan Bosman akan HARP atau HARPS sejenisnya di Alaska sudah dimainkan menggunakan magnetic laser beam. Ini informasi baru, ini adalah informasi langkah ke-12 dari globalis. Alat perubah cuaca tersebut banyak negara sudah latihan puluhan tahun. Misalnya Rusia, Jepang, Amerika, dan Tiongkok. Mereka bisa merekayasa cuaca dan saat ini mulai dimainkan oleh globalis. Namanya climate warfare, perang cuaca. Wis, iki repot kalau Menhannya tidak paham, kalau pejabatnya nggak paham bahwa Tiongkok tanggulnya kemarin hampir jebol diserang pakai hujan 1 bulan di tahun lalu. 3 provinsi Tiongkok kebanjiran di musim yang harusnya tidak musim hujan. Sekarang pun di dunia mulai musim aneh yang bisa membuat food bermasalah. Tanaman akan mati dan binatang ternak akan mati. Bisa terjadi dalam kurun waktu dekat ini atau beberapa bulan ke depan akan mulai dimainkan. Memainkan arah angin itu bisa menyebabkan gempa. Bukan tidak masuk akal loh itu. Cuaca panas terik kali ini dan hujan serta dingin berlebihan mengacaukan food supply, di mana artificial food akan menggantikan semuanya. Siapa raja artificial food ini? Ya nggak salah. Siapa lagi? Ya globalis. Yang salah satunya adalah Bill Gates. Mulai paham? Setelah vaksin, biological warfare. Perang apa lagi yang akan terjadi? Benar, climate warfare. Nah, jadi mulai paham kenapa New Mind bilang akan membuat Kementerian Peperangan, Ministry of War. Bener deh, 2024 lama banget dan rindu akan masa depan nih gue nih. Aduh.